Legenda Jaka Tarub dan 7 Bidadari memang dikenal masyarakat Indonesia mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Terutama anak-anak yang lahir pada era 70 atau 80-an, saat budaya tutur atau bercerita atau mendongeng masih sangat digemari. Pada masa itu, kami menganggap jika kisah tentang Jaka Tarub dan 7 Bidadari ini benar-benar terjadi. Seolah kami terobsesi sehingga meniru apa yang dilakukan oleh Jaka Tarub ini agar dapat mempunyai istri bidadari. Bukan bidadari yang kami dapatkan, melainkan jeweran, cubitan dan omelan dari para orang tua saat memergoki kami, mengintip remaja putri sedang mandi. Saat menelusuri kawasan hutan pinus di kawasan Sumberawan, Singosari Malang. Ada satu tempat favorit saya untuk menenangkan diri yaitu sungai kecil di samping area Candi Sumberawan. Di sini, kita bisa berendam menikmati dinginnya air dan suasana damai alam pegunungan. Obsesi untuk mendapatkan istri secantik bidadari seperti Jaka Tarub, rupanya masih belum hilang. Sehingga, saat berendam inilah, terbersit dalam angan saya, apakah Jaka Tarub dulu juga seperti ini? Sehingga bertemu bidadari. Sumberawan juga dikenal sebagai Taman Kasurangan atau Taman Bidadari, maka bidadari di tempat ini tidak hanya 7, tapi malah lebih banyak lagi. Sambil memejamkan mata dan meniru gaya orang bertapa, saya berpikir, siapa tahu, saya juga bertemu dengan bidadari. Sambil menunggu bidadari yang datang, mari kita simak video tentang legenda Jaka Tarub sesungguhnya, yang diambil dari kisah babat Tanah Jawi. Tidak hanya kisahnya saja, tapi pengaruh dari kisah sebelumnya, juga filosofi di baliknya. Kisah ini berawal dari daerah Kudus, di mana Ki Gede Kudus menyuruh anak laki-laki bungsunya untuk segera menikah. Karena dianggap sudah cukup dewasa. Namun, putranya yang bernama Jaka Kudus ini menolak karena masih ingin sendiri. Pada hari berikutnya, Ki Gede Kudus mencoba lagi membujuk anaknya agar segera menikah. Namun, masih ditolak juga. Dibujuk lagi, ditolak lagi. Hingga akhirnya, habis kesabarannya, lalu mengusir Jaka Kudus. Meskipun tidak sungguh-sungguh mengusirnya, tapi Jaka Kudus menanggapinya dengan serius sehingga keesokan harinya, ia meninggalkan rumahnya. Jaka Kudus pun bingung mau kemana dan tidak mempunyai arah tujuan. Sehingga terus berjalan tak tentu arah. Menerobos hutan dan semak belukar mengikuti langkah kaki yang berjalan tanpa tujuan. Tanpa terasa ia telah memasuki pegunungan Kendeng. Ketika sampai di tengah hutan, Jaka Kudus melakukan tapa ngidang, bertapa seperti seekor kijang atau rusa yang tidak mau bertemu dengan manusia. Dan hidup dari makan dedaunan yang dia temukan di hutan. Suatu hari, Jaka Kudus sampai pada sebuah telaga di pinggir hutan dengan taman yang sangat indah, di desa Kembang Lampir. Merasa cocok, Jaka Kudus menetapkan hati untuk tinggal beberapa hari di tempat ini. Taman ini, milik Ki Ageng Kembang Lampir, yang memiliki seorang putri cantik jelita dan sudah layak menikah. Singkat cerita, terjadi pertemuan antara Jaka dan gadis yang sedang dalam usia birahi, sehingga terjadilah hubungan suami istri. Namun, karena hanya menuruti dorongan nafsu birahi saja, keduanya tidak memikirkan akibatnya. Sang gadis pun hamil, sementara Jaka Kudus melanjutkan pengembaraannya. Sehingga, untuk menghindari aib keluarga, sang gadis pergi meninggalkan rumah lalu memasuki hutan lebat. Hingga akhirnya melahirkan di tengah hutan. Naas, sang ibu tewas, dan bayi merah itu menangis sendirian di tengah hutan. Seorang pemburu bernama Ki Ageng Selandaka, memasuki hutan. Senjata kegemarannya untuk berburu adalah sumpit. Pada hari itu, ia belum mendapatkan seekor pun binatang buruan sehingga terus berjalan melewati rute yang belum pernah dia lalui, hingga masuk terus ke tengah hutan sampai di Kapanasan. Ki Ageng Selandaka sangat terkejut ketika menemukan seorang bayi tergeletak di bawah kaki ibunya yang telah tewas.
Karena kasihan, ia memutuskan untuk membawanya pulang. Namun, dalam perjalanan, Ki Ageng Selandaka melihat ada seekor kijang bertanduk emas. Seekor kijang yang unik dan indah di mana bulunya seperti dicelup pewarna dan matanya bagai permata. Sehingga, Ki Ageng tergiur untuk menangkapnya. Akan tetapi, kijang ini sangat gesit dan seolah sengaja menggoda. Ki Ageng Selandaka terus mengejar. Dan, kijang pun terus berlari menghindar, hingga sampai pada sebuah bekas pertapaan. Dan, kijang itu hilang dari pandangan Ki Ageng Selandaka. Merasa gusar dan kecewa, Ki Ageng Selandaka merasa bayi yang dibawanya ini, membawa sial. Sehingga memutuskan untuk menaruh si bayi dan meninggalkannya di bekas pertapaan tersebut. Lalu, Ki Ageng meneruskan perjalanan mencari kijang aneh itu. Ternyata, bekas pertapaan tersebut adalah milik keluarga Ki Ageng Tarup. Ki Ageng Tarup telah wafat. Namun, keduanya belum sempat memiliki momongan. Sehingga, Nyai Ageng Tarup sangat mendambakan kehadiran seorang putra. Pada saat tengah malam, tepatnya pada malam Selasa Kliwon, Nyai Ageng Tarup melihat berkas cahaya terang dari arah bekas tempat yang biasa dipakai suaminya untuk bertapa. Dengan rasa penasaran, Nyai Ageng Tarup mendekati arah sumber cahaya tersebut. Dan, alangkah terkejut bercampur gembira, ketika melihat berkas cahaya tadi berasal dari seorang bayi yang tampak baru lahir. Bayi ini, seolah menjawab keinginannya selama ini, untuk memiliki seorang putra. Maka, bayi itu dibawanya pulang kemudian dirawat layaknya anak sendiri. Berbeda dengan Ki Ageng Selandaka, kehadiran bayi ini di rumah Nyai Ageng Tarup, membawa banyak berkah dan rejeki. Karena tinggal di Tarup, maka bayi itu dipanggil dengan sebutan Jaka Tarup. Jaka Tarup tumbuh menjadi seorang pemuda tampan dan gagah. Berburu dengan sumpit dan keluar masuk hutan adalah kegemarannya. Hal ini terus dilakukan hingga berusia 14 tahun. Nyai Ageng Tarup pun menasehatinya, untuk menghentikan kebiasaannya itu dan menyuruhnya segera menikah. Namun, Jaka Tarup menolak. Sehingga, sang ibu memberi pesan, "Baiklah. Tetapi aku berpesan. Kalau engkau menyumpit, jangan sampai engkau naik ke gunung itu. Jangan mengganggu burung di sana." Jaka Tarup mengiyakan. Lalu, suatu hari, Jaka Tarup pergi ke hutan seperti biasanya. Hari ini nasibnya tidak beruntung. Tidak seekor burung pun yang ia temui sepanjang perjalanannya. Sampai-sampai, ia melupakan pesan ibunya, memasuki gunung yang dilarang. Ketika sampai di atas gunung itu, Jaka Tarup melihat seekor burung yang elok rupanya. Namun, saat hendak disumpit, burung itu terbang tinggi dan hinggap di pohon lain. Didekati, terbang lagi, begitu seterusnya. Tetapi, Jaka Tarup terus mengikuti burung ini walaupun harus melalui medan yang berat. Perjalanan Jaka Tarup semakin dalam memasuki hutan, hingga menemukan sebuah telaga dengan air yang jernih di tengah hutan. Jaka Tarup beristirahat di telaga ini. Tiba-tiba dari atas langit terdengar suara gemuruh. Lalu, satu persatu, turun 7 wanita cantik dari atas langit. 5 4 3 2 1. Ternyata, telaga di tengah hutan ini, adalah tempat mereka biasa mandi. Jaka Tarup segera bersembunyi. Pandangan matanya tak sekejap pun berpaling dari arah bidadari-bidadari itu. Jantungnya berdebar keras ketika menyaksikan wanita-wanita cantik ini mulai melepaskan pakaiannya dan menceburkan diri ke dalam air. Sambil mandi, mereka bermain air, sehingga terlihat setiap gerakan, menunjukkan keindahan lekuk tubuhnya. Satu pemandangan yang tidak pernah dilihatnya. Tergiang pesan ibunya untuk segera menikah. Sehingga muncul keinginan untuk mengambil salah satu dari bidadari ini, menjadi istrinya. Lalu, dengan mengendap-endap, Jaka Tarup berjalan mendekati telaga.
Kemudian, mengambil pakaian salah satu bidadari tersebut dan membawanya pulang untuk disembunyikan di dasar lumbung padi. Setelah itu, ia kembali ke telaga di tengah hutan dengan membawa pakaian pengganti. Karena sudah waktunya kembali, satu persatu bidadari itu mengenakan pakaian dan terbang ke langit. Dan, tersisa satu bidadari yang tak menemukan pakaiannya. Bidadari ini bernama Nawangwulan, salah satu bidadari yang tercantik di antara mereka. Singkat cerita, Jaka Tarub melakukan pendekatan dan berusaha menolong dengan syarat sang bidadari ini mau menjadi istrinya. Karena terpaksa, akhirnya Nawangwulan bersedia. Satu percakapan di antara mereka yang berkesan. Nawangwulan berkata, kalau ada orang muda yang mau memberiku pakaian, akan aku angkat sebagai saudara sendiri. Kalau dia seorang tua akan aku anggap sebagai ayah ibuku. Ki Jaka Tarub menjawab, aku punya kain dan kemben, tapi aku belum sepakat dengan upahnya. Aku mau memberikan kainku, asal engkau mau jadi istriku. Karena hanya kain itu milikku dan itu aku pakai sebagai seserahan. Kalau engkau sudah setuju kain akan aku serahkan dan engkau jadi istriku. Nawangwulan pun tidak bisa berbuat apa-apa dan menurut saja menjadi istri Jaka Tarub. Itulah, kisah Jaka Tarub mendapatkan istri seorang bidadari dari kahyangan. Jaka Tarub dan Dewi Nawangwulan hidup berumah tangga dengan bahagia, sampai mereka diberi karunia seorang putri cantik jelita, yang diberi nama Nawangsih. Setelah punya anak, kesibukan Nawangwulan sebagai seorang ibu rumah tangga, semakin bertambah. Tugas-tugas rumah seperti mengurus suami, mencuci popok bayi di sungai, harus menyiapkan makanan dan berbagai keperluan lain. Sejenak, ia melupakan asal-usulnya, dan menjadi wanita pada umumnya. Satu hal yang menjadi kebiasaannya, adalah saat menanak nasi, maka tak seorang pun boleh membuka tutupnya, termasuk suaminya. Namun, suratan takdir harus terjadi. Ketika sedang menanak nasi, Nawangwulan meninggalkannya untuk keperluan lain. Sebelumnya, ia berpesan kepada suaminya, Kiai, aku hendak mencuci popok di sungai. Aku minta jagalah api nasi yang sedang aku kukus. Jangan sekali-kali membukanya. Ki Ageng Tarub menjawab, baik Nyai, nanti aku jaga. Namun, sepeninggal istrinya, Ki Ageng Tarub merasa penasaran karena selama ini, persediaan padi di lumbung hanya berkurang sedikit saja. Akhirnya, ia lupa akan pesan istrinya, lalu tangannya meraih tutup kukusan. Maka, Ki Ageng Tarub terkejut karena di dalam kukusan hanya ada setangkai padi saja. Tidak begitu lama, Nawangwulan kembali. Saat menengok nasi yang sedang dimasaknya, ia heran, kenapa kali ini lama sekali. Ia menduga, Ki Ageng Tarub telah melanggar pesannya. Sehingga, Nawangwulan segera membuka kukusan, dan tampak olehnya setangkai padi belum matang. Sehingga, Nawangwulan yakin jika suaminya telah melanggar pesannya. Nawangwulan berkata kepada suaminya, Kiai, apakah engkau tadi membuka kukusan? Aku sudah berpesan agar engkau tak membukanya. Akibat ulahmu sekarang hilang kesaktianku. Semula aku bisa menanak nasi dari satu tangkai padi saja. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Ki Ageng Tarub hanya bisa terdiam. Hatinya sangat menyesal, karena kini istrinya kehilangan kesaktiannya. Kini, Nawangwulan sepenuhnya menjadi wanita biasa. Setiap hari, dia harus menumbuk padi terlebih dahulu agar bisa dimasak. Ketika persediaan padi di lumbung mulai menipis, dan akhirnya habis, tampak oleh Nawangwulan pakaian bidadari miliknya. Ternyata selama ini, Jaka Tarub sengaja menyembunyikan. Nawangwulan tertegun dan tak mampu berkata apapun. Dalam hatinya berkata, sungguh jahat dan tega Jaka Tarub. Kemarahannya bangkit dan tiba-tiba perasaannya menjadi sangat benci kepada suaminya. Saking bencinya sampai-sampai rasa kasihnya kepada sang anak yang masih bayi pun pupus. Nyai Nawangwulan berkata kepada Ki Ageng Tarub, Kiai, sudah tiba saatnya aku berpisah denganmu. Aku akan kembali ke kahyangan. Anakmu aku tinggal. Kalau dia nanti menangis naikkan ke atas rumah panggung, lalu bakarlah sekam ketan hitam. Aku akan datang untuk menyusuinya.
Kiai Ageng Tarub menghibah-hibah agar istrinya tetap tinggal. Dia sungguh-sungguh meminta maaf atas berbagai kelancangannya selama ini. Jangan tinggalkan aku, Nyai. Lebih baik engkau membunuhku saja. Setelah itu terserah padamu hendak kemana. Aku tak bisa hidup tanpamu, Nyai, rintih Ki Ageng Tarub memelas. Tapi, Nawang Wulan tetap bersikukuh untuk pergi. Ia lalu membakar sekam ketan hitam, dan terbang bersama kepulan asap menuju Kahyangan. Meskipun berat, akhirnya meninggalkan Nawangsih dan Ki Ageng Tarub. Tokoh Jaka Tarub atau Ki Ageng Tarub memang merupakan tokoh sesungguhnya dalam kehidupan nyata. Beliau adalah pusat atau punjer dari terah yang menurunkan raja-raja Mataram Islam. Namun, kisah Jaka Tarub dan 7 Bidadari adalah kisah yang dibuat oleh pujangga untuk menghormati dan mengagungkan nama Ki Ageng Tarub sebagai tokoh yang menurunkan raja-raja Jawa. Menurut Lorraine Blair dalam bukunya Ring of Fire atau Indonesia dalam Lingkaran Api, menyatakan kisah Jaka Tarub dan 7 Bidadari ini tidak hanya ada di Pulau Jawa saja, tapi beberapa daerah di Nusantara juga memiliki kisah dengan alur yang sama dengan tokoh berbeda. Dan, jika dirunut ke belakang, yang menjadi babon atau sumber cerita Jaka Tarub ini adalah Kakawin Arjuna Wiwaha. Kisah Jaka Tarub dan 7 Bidadari ini tidak hanya dongeng pengantar tidur belaka, tapi memiliki makna dan filosofi yang dalam. Satu versi menyatakan, jika kata Tarub berasal dari kata ta'aruf yang artinya saling mengenal. Namun, umumnya masyarakat memahaminya sebagai melamar seseorang untuk dijadikan istri. Pada masa lalu, seorang bertapa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi sekaligus memohon kemuliaan anak cucunya. Dan, godaan terberat seorang pertapa adalah wanita yang datang satu persatu untuk merayu dan menggoda. Jika tidak mempan, akan datang beramai-ramai dengan menunjukkan kemolekan dan kecantikannya. Ketika dapat melalui godaan ini, maka seorang pertapa dinyatakan lulus ujian dan berhak mendapatkan hadiah seperti halnya Arjuna dan Jaka Tarub. Itulah sekilas pemahaman kami yang masih dangkal tentang legenda Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya.